Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNAS, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di podcast kali ini, saya, Arsanti, selaku host, mau ajak teman-teman untuk berkenalan dengan salah satu alumni UNAS. Siapa dia? Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan alumni ini tentang jejak karirnya setelah menjadi alumni. Halo Kak, sebelumnya boleh nih perkenalkan diri dulu biar teman-teman Sobat UNAS bisa lebih kenal. Halo Kak Arsanti, perkenalkan namaku Ahmad Baihaqi, teman-temanku biasa panggil Abai. Oke, nah boleh tahu nggak Kak Abai ini dari jurusan apa, angkatan berapa, dan saat ini karirnya tuh sedang menjalani apa sih secara singkatnya? Kalau aku di UNAS di Fakultas Biologi, angkatan 2011, kemudian S2 Prodi Magister Biologi UNAS, tahun masuk 2016, lulus tahun 2019. Nah, saat ini sedang berkarir di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI. Halo Kak Abai. Nah, Sobat UNAS, aku mau menceritakan sedikit nih tentang CV-nya Kak Abai. Jadi, Kak Abai ini adalah salah satu ketua senat juga di tahun 2013 di ketua senat Fakultas Biologi UNAS. Nah, serta di tengah menjadi pengurus Senat Fakultas Biologi, Kak Abai ini juga sibuk di kepengurusan organisasi lainnya. Tapi hal ini bukan jadi alasan buat Kak Abai menunda studinya, karena Kak Abai ini lulus tepat waktu ya Kak ya? Alhamdulillah, Iya. tepat waktu. Nah, kemudian di 2019 Kak Abai memperoleh gelar S2-nya di Magister Biologi Sekolah Pasca Sarjana UNAS. Nah, selain itu, Kak Abai ini juga memiliki segudang keaktifan yang terbukti dari penghargaan dan sertifikat yang diperolehnya. Ini banyak banget, bisa kalau aku lihat nih di CV-nya tuh ada sekitar 16 penghargaan dan mengikuti seminar itu aktif sekitar 50 lebih kegiatan ya Kak ya? Iya, itu Nah, yang berhasil didata mungkin lebih mungkin ya. iya, dan Kak Abai ini juga selain itu juga melakukan publikasi baik di jurnal, kemudian proceeding dan membuat buku ya Kak ya? Ya, Nah, buku populer, betul, populer ya. terkait Kalau keanekaragaman. bukunya ini ada sekitar berapa sih Kak? Kalau buku sekitar 15 buku. Itu semua terkait tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Oh gitu, dan sebelum tuh masih banyak lagi pencapaiannya Kak Abai, tapi kita langsung aja deh ngobrol sama Kak Abai nih ya. Nah Kak Abai kalau untuk saat ini nih kesibukan sehari-harinya apa aja sih? Ya, jadi untuk kesibukan sehari-hariku itu di Yayasan KHATI, Kak Arsanti. Jadi di tahun 2017 sampai saat ini aku sebagai Staff Education and Outreach Yayasan KHATI. Nah, sebelumnya sebetulnya di tahun 2014 diberikan amanah ya oleh Yayasan KHATI sebagai Koordinator Biodiversity Warriors Yayasan KHATI. Nah, BW ini biasa kita singkat BW merupakan ini gerakan anak mudanya KHATI untuk memiliki misi mempopulerkan isu-isu keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di Indonesia, baik dari segi pemanfaatan, pelestarian, dan juga keunikannya. Oke, berarti emang Kak Abai ini udah suka sama biologi lah gitu ya ibaratnya dari dulu. Nah, Betul. saya jadi penasaran nih, mungkin Sobat UNAS juga penasaran nih, pengen tahu kenapa sih dulu Kak Abai ini memilih UNAS untuk melanjutkan pendidikannya. Ya. Jadi memang sebetulnya kecintaan lingkungan itu ya, kecintaan lingkungan, kemudian dengan alam sekitar itu sudah muncul sejak SMA. Nah, detailnya adalah ketika melakukan trip atau kunjungan lapangan ke daerah Jasinga Bogor. Nah, bagaimana kita trekking, kemudian kita mencoba untuk melihat, kemudian mengamati bagaimana kondisi lingkungan sekitar, masyarakatnya bagaimana. Nah, ternyata setelah mengikuti kegiatan itu kok kayaknya muncul rasa pengen tahu lebih dalam gitu ya, menggali lebih dalam terutama terkait tentang alam yang ada di Indonesia. Kebetulan memang di SMA kan ada jurusan IPA dan IPS kan. Nah, itu aku masuk IPA. Kemudian setelah itu ngobrol-ngobrol dengan guru waktu itu kan SMA aku di SMA Sumbangsi. Oke. Ngobrol dengan wali kelasku kebetulan namanya Bu Widiawati. Nah, ternyata aku ngobrol beliau alumni biologi UNAS juga. Oh, oke. Jadi ngobrol-ngobrol lagi
coba aja kalau memang suka alam, terutama terkait biologi, masuk aja UNAS, untuk biologi UNAS. Akhirnya aku coba dan alhamdulillah sampai sekarang ya UNAS bisa memberikan pembelajaran yang berarti banget gitu ya untuk jenjang karirku ke depannya. Oh gitu. Nah, berarti untuk jenjang karir nih, setelah Kak Abai lulus ini kesibukannya tuh langsung bekerja kah atau masih menjalankan hobinya di biologi gitu? Iya. Jadi untuk lulus S1 kan 2015 ya, karena aku masuk 2011. Jadi selama kuliah pertama itu ikut juga nih, ikut aktif volunteeran bahasanya, ikut sukarelawanan untuk kegiatan terkait lingkungan. Nah, di tahun 2012 sebetulnya di biologi UNAS sendiri aku masuk tergabung di BSO namanya, Badan Semi Otonom di Fakultas Biologi namanya Biological Bird Club Ardea. Nah, itu atau biasa kita BBC itu fokus kepada terkait tentang pelestarian burung dan habitatnya. Nah, dari situ lebih luas lagi dapat pembelajaran terkait burung dan peran penting burung di ekosistemnya. Nah, sambil berjalan kuliah, kegiatan BSO, kemudian aku coba keluar, artinya adalah mencoba jejaring lebih luas lagi, dan 2014 ikut atau tergabung dalam komunitas Biodiversity Warriors Yayasan Kehati atau BW. Nah, selama kegiatan BW itu banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya ini yang membuat aku untuk cari tahu lebih dalam terkait keanekaragaman hayati. Jadi kita memposting terkait artikel, foto, video terkait keanekaragaman hayati di Indonesia, nanti kita dapat poin. Nah, itu kan dapat reward ya, di mana 10 anggota BW di Indonesia yang terpilih mendapatkan poin tertinggi itu mendapat reward untuk kegiatan BW Journey. Nah, dari situ 2014 aku terpilih untuk ke Goa Jomblang. Kami dikasih pelatihan-pelatihan terkait isu-isu keanekaragaman hayati dan juga skill atau keterampilan pendukung kayak fotografi, menulis populer. Nah, dari situ menariknya lebih semangat lagi tuh untuk berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, akhirnya di 2014-2015 ditunjuk oleh Yayasan Kehati untuk menjadi koordinator Biodiversity Warriors Yayasan Kehati BW. Oh gitu, berarti bisa dibilang setelah kakak lulus, kakak udah masuk nih di Kehati, seperti itu ya, melalui si Biodiversity Warrior ini. Betul. Boleh nih Kak diceritain juga tentang BW, mungkin teman-teman Sobat UNAS pengen juga nih bergabung, apakah itu tuh cuma boleh buat anak biologi aja sih atau enggak gitu? Iya, jadi BW ini gerakan pemuda ya, atau gerakan anak muda yang diinisiasi Yayasan Kehati sejak tahun 2014. Nah, detailnya tanggal 18 Juli 2014, yang memiliki misi untuk mempopulerkan keanekaragaman hayati di Indonesia dari segi keunikan, pemanfaatan, dan pelestariannya. Nah, kegiatannya itu dilakukan secara offline atau aksi di lapangan dan juga online, tadi melalui websitenya BW. Kemudian anggota BW sendiri pun terbuka untuk anak-anak muda, terutama mahasiswa berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, kenapa sih anak muda gitu ya yang dirangkul atau dijangkau Kehati? Karena Yayasan Kehati percaya bahwa nanti kedepannya anak muda yang akan memegang estafeta kepemimpinan, terutama terkait pelestarian keanekaragaman di Indonesia. Nah, sampai saat ini pun anggota BW di seluruh Indonesia sudah berjumlah kurang lebih 4.000 orang. Dan sudah termasuk dari anggota BW jaringan kampus, ada 8 kampus di beberapa daerah di Indonesia, seperti di LSPR, kemudian juga ada UNJ, UNAN, itu UNAN Andalas Padang, kemudian juga ada UGM Jogja, UI, kemudian UNTAN, ya, UNTAN ini di Pontianak, Kalbar, kemudian UNMUL di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga IPB. Nah, harapannya dengan adanya pembentukan jaringan BW di kampus ini agar semakin terorganisir, semakin masif, pengaruh utamakan isu keanekaragaman hayati, dan juga harapannya bisa berdampak lebih luas lagi untuk pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Oh gitu ya, semoga UNAS juga bisa terlibat nih di Kehati ini. Nah, dan kalau aku lihat tadi kan Kak Abai ini udah fokus tentang lingkungan itu tuh dari masuk awal kuliah, kemudian juga karirnya di lingkungan gitu kan, sampai nih kabar terbarunya Kak Abai ini mendapatkan penghargaan Plus Jakarta Award kategori ketahanan lingkungan 2021. Nah,
Boleh nggak Kak diceritain apa sih yang Kakak lakukan nih bisa bisa sampai mendapatkan penghargaan bergengsi ini? Dan kalau aku tahu kayaknya tuh Plus Jakarta Award yang 2021 adalah program pertamanya mereka, kalau nggak salah gitu ya. Boleh diceritakan Kak Abai? Ya, jadi memang Plus Jakarta Award ini memang diperuntukkan ya untuk mengapresiasi atau reward bagi warga Jakarta yang telah berkontribusi salah satunya di bidang ketahanan lingkungan atau environmental resilience. Nah, kebetulan memang yang aku dan teman-teman lakukan ya dari teman-teman UNAS, teman-teman BWKHT sejak tahun 2012 tadi yang sempat ku mention di semenjak masuk UNAS. Aku dan teman-teman punya kegiatan namanya monitoring flora fauna di ruang terbuka hijau di Jakarta. Jadi kami melakukan identifikasi, kemudian juga melakukan dokumentasi dan juga penelitian untuk jenis-jenis apa aja sih flora fauna yang ada di Jakarta. Nah, dari hasil dari 2012 hingga tahun 2020 tidak hanya kita simpan aja di laptop, tetapi hasilnya itu kita rangkum menjadi sebuah buku bertajuk Geledah Jakarta Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota. Itu kami luncurkan atau launching di tahun 2015, tepatnya November peringatan Hari Cinta Puspa Satwa. Nah, tidak berhenti di situ. Dengan bermodal data-data keanekaragaman hayati, kemudian kita juga buat buku. Nah, buku itu kami audiensikan, kami sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Nah, saat itu Pak Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI dan alhamdulillah aku diamanahkan untuk memaparkan hasil yang kami dapatkan selama monitoring di ruang terbuka hijau di Jakarta. Nah, kemudian kami paparkan, kami mendapatkan kurang lebih 130 jenis burung liar, kemudian 28 jenis capung, kemudian ada 30 jenis kupu-kupu, 16 herpetofauna reptil amfibi, kemudian juga ada 8 jenis mamalia. Walau sebetulnya ini akan ada tren naik terus karena perlu dilakukan terus-menerus, dan ternyata kendala yang kita alami ini masih adanya perburuan satwa liar di taman kota atau di ruang terbuka hijau. Akhirnya kami sampaikan kepada Pak Ahok saat itu, dan sebetulnya sudah ada tindak lanjut yaitu adanya papan pelarangan perburuan satwa liar di beberapa taman kota. Nah, itu salah satu salah satu advokasi kita ya untuk memperkenalkan dan menjaga kelestarian flora fauna di Jakarta. Dan itu yang salah satu faktor penting sehingga bisa terpilih Plus Jakarta Award. Nah, selain adanya papan pelarangan perburuan satwa liar, saat itu kami ya, aku dan juga teman-teman BW diberikan kepercayaan untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk menyusun profil keanekaragaman hayati. Nah, di mana alhamdulillah data-data yang kami dapatkan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi digunakan oleh Pemprov DKI untuk penyusunan profil keanekaragaman hayati itu di tahun 2018. Nah, kami tidak berhenti sampai situ, kami melakukan monitoring terus. Ternyata ada perubahan-perubahan lingkungan, kemudian ya mungkin adanya pembangunan dilakukan DKI itu masih belum memperhatikan aspek-aspek ekologi, sehingga masih pembangunannya belum berkelanjutan. Di 2019 akhirnya kami juga dipercaya oleh Pemprov untuk membantu ya bersama dengan komunitas lain dalam penyusunan rencana induk pengolahan dan perlindungan keanekaragaman hayati Jakarta. Dan itu sudah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan data-data kami juga digunakan sebagai acuannya. Dan itu memang sebetulnya goalnya adalah data-data flora fauna yang kami dapatkan itu bisa menjadi bahan evaluasi, bahan pertimbangan dalam pembangunan di Jakarta. Nah, di tahun ini kami juga sedang mendorong peraturan gubernur terkait tentang pengolahan dan perlindungan keanekaragaman hayati di Jakarta. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan. Amin. Sehingga itu keberadaan satwa liar, flora yang ada di Jakarta ini bisa terjaga kelestariannya, karena mereka punya peran penting di alam. Seperti misalnya kelelawar membantu penyerbukan, kemudian burung membantu pemecahan biji, capung membantu mengontrol nyamuk, sehingga keberadaan satwa liar itu juga penting bagi kesehatan manusianya itu sendiri gitu. Jadi itulah kurang lebih
Kak Arsanti. Berarti ini Kak Abai ini benar-benar memiliki peran aktif, kemudian juga bisa dibilang pencapaian-pencapaian Kak Abai ini juga mengharumkan nama UNAS. Walaupun Kak Abai udah jadi alumni, Kak Abai ini kan pasti tentu dari mana sih lulusannya? Pasti dari UNAS, pasti seperti itu ya. Betul Kak Arsanti, kalau boleh nambahin tadi memang di tahun, kalau flashback sedikit ya, jadi kan di 2015 itu Kak Hati berkolaborasi dengan Fakultas Biologi UNAS, kemudian dengan komunitas Peta Hijau Jakarta, kemudian dengan komunitas Indonesia Wildlife Photography, kita menginisiasi namanya program BW Capture Nature. Nah, jadi Capture Nature ini merupakan kegiatan mengidentifikasi, mendata, dan mendokumentasikan potensi flora fauna yang ada di ruang terbuka hijau di Jakarta. Nah, jadi tadi yang hasilnya buku Geledah Jakarta itu merupakan kolaborasi juga dengan Fakultas Biologi UNAS. Kemudian di tahun tadi dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati pun dosen UNAS, dosen biologi UNAS juga dilibatkan, seperti Bapak Dr. Tatang Mitrastia, kemudian Bapak Dr. Andes Imran SL Tobing MSI. Jadi para akademisi diminta untuk sumbang saran terkait aksi-aksi apa yang bisa dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Jakarta. Dan sampai sekarang alhamdulillah istilahnya ya Fakultas Biologi UNAS dengan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan akan terus berdampingan terus gitu. Oke, keren sih, maksudnya kan biasanya nggak banyak gitu ya alumni yang masih membawa alma maternya, dan Kak Abai ini salah satu alumni yang masih membawa alma mater UNAS seperti itu. Dan kalau nggak salah juga aku sempat wawancara juga dulu Kak Abai, kalau Kak Abai ini pernah diliput di salah satu media cetak yang terkenal juga di Jakarta, Kompas gitu ya. Itu kan juga pasti di situ ada yang melibatkan nama UNAS-nya juga. Betul, gitu ya. Pasti itu. Nah, menurut aku sih ini suatu kebanggaan sih bagi UNAS memiliki alumni seperti Kak Abai. Iya. Nah, kalau boleh nih Kak Abai sebagai alumni, boleh nggak disampaikan pesan buat teman-teman UNAS gitu ya? Mungkin silahkan Kak Abai. Iya. Jadi sebetulnya bukan pesan tapi lebih ke arah ajakan gitu ya. Sharing. Jadi teman-teman memang yang pertama adalah nilai akademik itu juga penting ya teman-teman belajar di dalam kelas. Artinya adalah teori-teori yang teman-teman dapatkan itu penting buat nanti ketika teman-teman berkegiatan di lapangan. Jadi tapi tidak kalah penting juga teman-teman juga berjejaring, bernetworking untuk kedepannya berkarir teman-teman untuk bisa lebih berkontribusi dalam, karena aku biologi, dari berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di situ teman-teman akan terasah keterampilan soft skill, hard skill, di mana nanti teman-teman akan insya Allah akan dimudahkan dalam jenjang karirnya ke depannya. Dan memang pembelajaran yang aku dapat di UNAS, terutama di biologi UNAS, sangat support banget ya, sangat mendukung di karir aku saat ini sebagai staff education and outreach KHT, di mana memang itu isu-isu keanekaragaman hayati, isu-isu biodiversitas Indonesia yang aku dapatkan selama di kuliahan itu sangat digunakan gitu, sehingga ini bisa mensupport, menjadi full support pembelajaran yang didapatkan di UNAS untuk diimplementasikan di dunia kerja, terutama di Yayasan KHT. Oke, wah ini pesannya Kak Abai ini ajakannya seru. Jadi pokoknya teman-teman jangan lupa untuk tetap jejaring, kemudian juga akademiknya. Jadi antara akademik dan non akademik ini berdampingan lah ya, seperti itu Kak Abai. Nah, terima kasih banyak Kak Abai untuk sharing hari ini, menarik banget, insightful. Sobat UNAS, begitulah tadi podcast kali ini mengulik tentang salah satu profil alumni UNAS. Semoga dari sini Sobat UNAS mengambil nilai-nilai positifnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sukses. Sampai bertemu di podcast berikutnya. UNAS, Pionir Perubahan. Dadah!